Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di ibadah minggu kelima setelah Epifanias, Minggu 9 Februari 2025 hari ini, tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas, pasal 5 ayat 1 hingga ayat 11. Injil menurut Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayat 11. Saya akan baca bagi kita semua demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya membaca sebuah tulisan tentang penjelasan khotbah ini demikian. Lakukanlah perintah Tuhan walau sepertinya berlawanan dengan pikiranmu. Sekali lagi, lakukanlah perintah Tuhan walaupun sepertinya berlawanan dengan pikiranmu. Biasanya kita bilang begini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya kalau sudah berlawanan dengan pikiran, berlawanan dengan hati, gak usah dikerjakan, kan gitu. Apapun yang berlawanan dengan hati kita, apapun yang berlawanan dengan pikiran kita, gak usah dikerjakan. Kayaknya logikanya seperti itu. Tapi ini beda. Karena yang menyuruh dan yang memerintahkan adalah Tuhan Yesus. Kalau mungkin itu omongan teman, kita masih ragu. Apa yang gak kau bilang? Ahana sodohonommu. Tapi kali ini yang menyampaikan dan yang mengatakan hal itu adalah Yesus. Maka Bapak Ibu, apa yang selanjutnya dilakukan oleh murid Yesus ketika mendengarkan perintah yang telah disampaikan oleh Yesus kepada mereka? Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada yang salah kalau kita bekerja sebagai nelayan. Tidak ada yang salah. Semua pekerjaan itu baik kalau ditekuni dengan benar. Nah, oleh karena itu, seorang nelayan dalam firman ini akan menjadi pelayan. Nelayan to be pelayan. Dari sini mau kita lihat bagaimana seorang yang bernama Simon Petrus bersama dengan murid yang lainnya itu
bertransformasi, diubah dari yang tadinya nelayan sekarang akan menjadi pelayan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya mau tanya dulu nih sama kita, pernahkah kita mengalami kondisi pasrah dalam hidup kita? Pernah? Ada di sini yang pernah pasrah? Pernah? Sampai hands up, angkat tangan. Udah Tuhan, lomo-lomo mak, suka-suka mulah. Gak ngerti lagi aku hidup ini. Pernah? Pernah? Pernah. Mungkin kita pernah berada di titik pasrah dalam kehidupan kita. Sudah kita coba berkali-kali, tetapi hasilnya tetap nol, hasilnya tetap nihil, hasilnya tetap tidak ada. Dan apalagi kalau kita sudah berada pada titik jenuh, apapun dibilang udahlah, udah selesai lah itu. Sudah dicoba tapi hasilnya tetap tidak ada. Sudah dicoba hasilnya tetap hampa. Kira-kira Bapak Ibu, saya mau menggambarkan demikianlah yang dialami oleh Simon Petrus dan kawan-kawannya dalam perikop ini ketika mereka pergi menjala ikan sepanjang malam di danau Genesaret. Sudah sepanjang malam ini menjala ikan, tapi tidak mendapat apa-apa. Jadi pekerjaan seahli apapun, ternyata satu ketika juga boleh tidak mendapat apa-apa dari keahlian kita. Petrus itu sudah ahli tentang perikanan dan tentang kenelayanan gitulah. Karena itu profesinya. Pasti dia sudah paham, pasti dia sudah ahli dengan itu. Tetapi pernah ternyata satu ketika dia tidak mendapat apa-apa sepanjang malam mereka menangkap ikan. Mereka yang sudah berpengalaman dan kehidupan sehari-harinya sebagai seorang nelayan, hari itu mereka tidak mendapat tangkapan apa-apa karena sama sekali mereka tidak mendapat ikan. Lalu pada waktu sudah menjelang pagi dan sudah terang, mereka kembali ke darat, ke tepian, ke pantai, ke pinggiran dari danau itu sendiri. Jadi waktu itu, hari itu mereka kurang beruntung, mereka tidak mendapat apa-apa, hanya capek aja gitu. Ternyata Bapak Ibu, dalam kehampaan itu, sekali lagi, dalam kehampaan itu Yesus hadir. Jadi inang ikopos rohamad dok mulungalu jaho, Tuhan hadir dalam kecapean dan kehampaan. Kalau ada orang sudah hampir hands up, angkat tangan dan menyerah, sudah berpasrah, give up gitu loh. Lalu Tuhan bilang, dia datang untuk menghampiri kita. Maka seberat apapun persoalan, saya mau katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Yang percaya katakan amin. Ngasongon nesani hita. Benar? Ya. Ternyata Tuhan tahu pergumulan Petrus itu. Semalaman menangkap ikan dan tidak mendapat apa-apa. Lalu Tuhan hadir dalam kehampaan itu, menyapa dan meminta Petrus untuk mendorong perahunya sedikit lebih jauh dari pantai itu, sehingga Yesus naik ke situ, dia duduk lalu dia mengajar kepada orang banyak. Selesai mengajar, disinilah intinya Bapak Ibu. Selesai dia mengajar orang banyak, Yesus meminta Petrus kembali menolakkan perahunya ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya. Menurut logika manusia, sudah semalaman menangkap ikan tidak dapat apa-apa. Dan Bapak Ibu, pagi disuruh oleh Yesus, tolakkanlah perahumu dan lemparkanlah jalamu. Moluawi itor marungutungu dua honokku. Dangu botoakko taringok tuki lautan daripada au. Gak usah banyak ngomong deh. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus Bapak Ibu? Berulang kali ketika barangkali, saya mau katakan barangkali pertemuan ini adalah waktu pagi atau menjelang siang. Karena apa? Firman ini menjelaskan sudah semalaman mereka menangkap, berarti ngasaborngin dung manogot mulak ma. Setelah pagi kembalilah mereka ke pantai dan berjumpa dengan Yesus, dan mereka sudah membasuh jalannya dan beristirahat. Itu ayat 2 ada di situ. Namun apa yang dilakukan oleh Petrus? Bapak Ibu, Petrus menyanggupi permintaan Yesus dan mereka menebarkan jalannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu?
Yang terjadi adalah mereka mendapat dan memperoleh banyak ikan hingga jala hampir koyak. Saking banyaknya ikan yang terjala, kapal itu hampir tenggelam. Ayang gopola nga ro pasu-pasui sampai kita melihatnya pun sudah hampir ya. Nah, oleh karena itu apa yang kita lihat di sini? Maka pertama-tama amang inang, Bapak Ibu dan Saudara, disinilah panggilan kepada murid yang pertama, sekaligus 4 orang, yaitu Simon Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Ketika mereka sedang menjala ikan. Dan menjala ikan di waktu itu bukanlah pekerjaan yang mulia menurut pandangan masyarakat. Ternyata Tuhan memanggil orang yang penjala ikan itu karena apa? Pertama-tama ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan lebih melihat hati kita ketimbang harta kita. Gudang dona mararta dan gulu di jauh. Tapi Tuhan lebih tahu yang mana yang akan tunduk kepada panggilan itu sendiri. Nah, oleh karena itu apa yang hendak kita lihat Bapak Ibu? Saya mau katakan, awalnya Petrus menolak, seperti menolak. Sekali lagi, awalnya Petrus seperti menolak. Tolakannya apa? Sudah semalaman kami menangkap ikan dan tidak mendapat apa-apa. Tapi setelah itu dia lakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Apa yang terjadi? Dia mendapat banyak ikan. Saya mau katakan, inilah buah dari sebuah ketaatan. Kalau kita taat, ketaatan itu akan kita nikmati buahnya. Maka apa yang dialami oleh Petrus ketika dia taat kepada Tuhan, dia menikmati buah dari ketaatan itu sendiri. Walaupun Bapak Ibu, menurut logika dan menurut ilmu perikanan, tidak mungkin ikan lebih banyak di tempat yang paling dalam. Tidak ada rumusnya itu. Ikan itu biasa berada di mana? Di pinggiran. Dan ikan itu lebih berkumpul ketika gelap ketimbang sudah terang. Itu rumusnya. Nanti kita tanyalah Aka nelayan. Tapi Yesus bilang, tebarkanlah jalamu, bertolaklah dan lemparkanlah ke tempat yang paling dalam. Di tempat yang paling dalam justru tidak ada ikan. Tapi Petrus tidak sedang bermain logika waktu itu. Dia hanya tunduk dan taat akan perintah Tuhan. Itu sebabnya dalam bahasa Batak di piutta beridokon, alaho marsuruau huulahon. Ini paling enak nih. Alaho marsuruau huulahon. Karena engkaulah yang memintanya, maka aku mengerjakannya. Bertolak belakang dia menginang, bertolak belakangkah? Dengan logika dan realita sebenarnya bertolak. Gak mungkin ikan ada di tempat yang lebih dalam, dan gak mungkin ikan lebih banyak ketika terang dibanding dengan ketika gelap. Ido ben naborngin, malam-malam mereka menjala. Karena apa? Dianggap ikan itu golak pamereng nadungi jala hoba marrom atau sih begitu. Tapi kalau terang, ada jala, lari yuk. Tapi ternyata sekali lagi Petrus sedang tidak main logika atas perintah Tuhan itu. Maka saya buka tadi Bapak Ibu dengan ungkapan yang pertama itu. Lakukanlah perintah Tuhan walau sepertinya bertolak belakang dengan hatimu, pikiranmu. Tapi pasti, sekali lagi, tapi pasti apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu sudah pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Seolah-olah seperti berlawanan, tapi lakukanlah. Bolehkah ini Bapak Ibu dan Saudara? Semena maralo dunia turoha tu hati-hati. Tapi karena ini perintah Tuhan harus kita lakukan dan harus kita kerjakan. Simon dan teman-temannya sudah ahli tentang perikanan. Nah subuh domek kelibana. Nah wadon kan. Disuruh ke tempat paling dalam. Disuruh pula sudah waktu siang. Agak lain si kawan ini, agak lain. Nggak ngaruh kuidon ini kan. Nggak ahli
perikanan. Ahli apa lagi? Tentang kenelayanan. Alay toy mak. Tabay mak. Daktar jua kedua onin natokan. Daktar juan mak dibain. Bapak Ibu saya mau tanya. Jalannya kah yang hebat? Perahunya kah yang hebat? Atau suasananya kah yang hebat? Mana? Jala, perahu, atau suasananya, atau kondisi dan harinya? Mana? Yang mana yang hebat? Tidak ada. Justru letaknya adalah pada ketaatan Petrus itu sendiri. Jala itu jala yang sama tadi. Hari itu boleh hari yang berbeda. Kondisi itu boleh seperti itu atau berbeda. Tetapi ternyata yang menjadikan dia menikmati dari buah ketaatan karena dia patuh dan taat akan perintah Tuhan itu sendiri. Jadi yang menginang berbuahnya ketaatan. Kalau kita patuh, kita akan menikmati buah-buah dari ketaatan dan kepatuhan kita. Ada salah satulah, ada sekian banyak sebenarnya dalam lagu-lagu Batak yang kira-kira maknanya tentang kepatuhan, ketaatan yang berbuahkan. Yang begini, kira-kira teksnya. Alai marparbuedo upa nilo jami inang lasmarohaminang inang. Ternyata hasil kerja kerasmu berbuah. Ternyata ketekunan dan kepatuhanmu berbuah. Ada di sini yang sudah menikmati buah dari ketekunan dan kepatuhannya kepada Tuhan Amang dan Inang? Boleh? Ada? Nungah? Nang pola may lailahmu. Aw amang sato nga dapin. Gabi sato nga tangan na songonon. Torbay budi. Aw. Berbuah. Maka sekali lagi letaknya sekali lagi bukan karena jala itu, bukan karena danau itu, bukan karena perahu itu, bukan karena tempatnya, tetapi ketaatan, kepatuhan kepada perintah dan kepada firman Tuhan. Itu makanya di buku indek kita ada lagunya begini. Jojo Suhardo pambahenan mi di rohani naso tumadaho alai marhite siani doro. Jojo Suhardo pambahenan mi di rohani naso Suhar. Bahasa songono Tuhan gitu. Kok begini? Yang ku minta A, yang datang B. Yang ku doakan anakku menikah malah Mamat Jawa amanginang. Suhar. Sepertinya yang kita doakan dan yang kita minta itu suhar. Berbeda dengan apa yang kita minta, yang realita, yang nyata terjadi. Tapi dilanjutkan kalimat itu di rohani naso tumaddaho. Karena kita belum mengenal hati Tuhan, maka kita bilang gak sesuai. Bawa dohu pangido paho puku roborua. Tuhan, kenapa mahu haromo loborua? Ada yang salah? Mau lihat itu marpahopu ho isadak sopak marpahopu. Gitu kan? Iya. Tuun pat dohu pangido apa? Tuun hat ada tuun. Tuun pak dohu pangido dana konalai. Bersyukurlah isang jol mangaudak tangis-tangis nang masuk nang gotu dia be. Tu swasta be ditolak. Nang mendaftar anak kokon ngagok pendaftaran. Bersyukurlah. Alanino amang do inang di sini dikatakan jojot suhar. Tapi dengan cara nasuharido, Tuhan mau menunjukkan bagaimana kebesaran kuasanya kepada kita. Maka Petrus melakukan firman itu. Ketika dia taat Bapak Ibu dan Saudara, disitulah mukjizat itu terjadi. Jadi buah dari ketaatanmu, kita akan melihat berbagai mukjizat terjadi dalam kehidupanmu. Adong dohyama doin atas songonon. Amang, anakku ada 7, aku petani, amat petani. Dan puji Tuhan, 7 anakku ini semua sarjana.
Siat dia doi. Buah dari apa itu? Alain nebana, tapi memang jujur. Dak aku tinggal hon per hari Kamis. Kecuali kalau itu hari Jumat mana? Ya iyalah, namanya juga. Iya, dak aku tinggal hon atong ini mana? Punguani nape sudehu masuki. Termasuk inahan nanang pesohan na do piawin mana? Hi menyala di naton naraku di. Jadi semua aku terima sekarang buah dari ketaatan dan kepatuhanku. Jadi merperbu itu kepatuhan dan ketaatan. Ya mereka tangkap ikan banyak, dikatakan perahu hampir koyak. Jala hampir koyak dan perahu hampir. Ini mengajarkan kita menginang alai molo dunggo pasu-pasu di jaloho, sotung lupa ho makila dongammu. Setelah perahu itu penuh, apa tadi dipanggil oleh Simon? Hei, bro, gudang, asa adong diho. Jadi unak pelak kau menikmati nasi naring. Amin. Usang sa pengingis. Kalau nikah nasi ni alang torus si bolang ngatai. Dangulo bering. Setelah dia mendapat banyak, dia panggil siapa? Perahu yang berkat yang diterima oleh Tuhan itu tidak hanya untuk dia, tetapi dipanggilnya tuson, dibaginya ke perahu lain, hampir tenggelam. Molo lakope menikmati berkat mi sotung tenggelap poin nangama. Lihat tu padita deba. Bercanda. Tapi kalau dikerjakan juga bagus. Tapi bercanda lah lebih banyak itu. Iya kan? Ai bayak ko joy nang moloho sudah mangalang gajim sisap 5 juta i. Sudah bak kolesterolmu, asam uratmu, asam manis, asam lambung, asam apa lagi? Asam amino dan asam-asam gelugur yang lainnya. Begitu dah, sudah dibantu si pakanon. Alai hilak mau tik na labung mi. Ku bagi berkatku samamu supaya tidak oleng kapalku ini. Anggopola lagi. Au surat. Seandainya Petrus memasukkan semua ikan itu dalam perahunya, maka perahu akan tenggelam. Maka sebanyak apapun ternyata menginang galasi pe mulu ngaguk diisi gati matu galas yang lain. Supaya apa? Gelas yang lain juga ternyata berkat-berkat yang diberikan Tuhan bagi kita tidak hanya untuk kita. Di dalamnya sudah ada bagian orang lain. Amin. Ido, inang, kalau berkatmu ada itu bukan untukmu semua. Nggak diseliput Tuhan disi ada tu halak na asing. Ini persembahanmu, ini persembahan tahunan, bulanan. Ini ke pesta, ini ke ulup-ulup, ini ke bona tahun, bona niari, bona nitulang dan bona-bona yang lainnya. Nggak sudah terselip disi. Jadi unang sediho, sotung oleng tenggelam. Iya kan? Kalau seandainya tidak dipanggil maka perahu mereka akan tenggelam. Yang berikut apa yang mau kita pelajari dari firman ini Bapak Ibu? Petrus mewakili kita semua. Yang mau saya bilang adalah begini Bapak Ibu. Petrus itu adalah kita. Kenapa? Kita sering seperti Petrus. Sudah kubuat Tuhan. Kau yang enggak lihat. Sudah kutebarkan jalaku. Kau yang enggak perhatikan. Bukankah itu kalimat Petrus, itu kalimat kita? Omma jobainin na Tuhan. Ngalu jauh Tuhan nami. Nasohodo. Versi Petrus itu kita. Tebarkanlah jalan. Udah Tuhan, berdoalah dulu kau. Sohboto tangyang habi nasohbainin di mana? Pernah gitu ibu-ibu. Seandainya amang ditampung air mataku ini mana? Sudah bisa menghidupi kebutuhan air satu kampung. Enak waduh air matanya naraku. Udora air matanya sian. Itu kan. Ini mana? Kalau seandainya bisa kutampung atas pergumulanku. Itu iman son. Karena hampir tiap hari aku menangis, memikirkan anakku, suamiku dan yang lainnya. Sudah banyak air mataku. Jadi masih ada sekarang, masih ada sih. Kok belum habis? Jadi saya tado, kita selalu bilang begini, sudah kubuat Tuhan. Tapi terimalah perkataan Tuhan dan lihat apa yang terjadi. Kali ini Bapak Ibu,
Lihat perbuatan Tuhan dan apa yang semalaman menebar jala tapi tidak mendapat apa. Bukan berarti Petrus tidak paham soal seluk-beluk perikanan dan tentang kenelayanan. Petrus itu ahlinya. Dia hidup sebagai penjala ikan, tapi ahli pun ternyata Bapak Ibu. Ketika dia menebar jala, apa yang kita lihat? Artinya pelan-pelan Yesus ingin membuka pikiran Petrus dan menumbuhkan iman Petrus itu sendiri. Sebenarnya Tuhan mau menumbuhkan iman Petrus di situ. Karena apa? Tuhan mau memastikan, bolehkah ini dipanggil menjadi murid? Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam hidup kita, saya mau katakan begini. Kita boleh mengalami itu seperti yang dialami oleh Petrus. Yesus bilang, tebarkanlah jalamu. Di mana awal keajaiban Bapak Ibu dan Saudara? Saat menarik jalakah? Bukan. Saat Petrus memenuhi perkataan Yesus. Kali ini, kalau kita betul-betul menaati, memenuhi perkataan Yesus dan mulai bergerak, maka disitulah mujizat itu terjadi. Hasil dari kemauan Petrus itu, mereka memperoleh banyak ikan, lelahnya terbayarkan. Baik, kok kamu memang yang semalam sudah semalaman tidak mendapat apa-apa itu tidak berarti apa-apa. Karena apa? Hari ini, jadi inang, jangan-jangan saya mau katakan begini, kita sering capek menurut versi kita. Kita tidak capek menurut versinya Tuhan. Naguda kita luja holan menurut persita. Bilalah, gak kucakapi pula idaku itu. Orang bertingkah kan. Ini mana semua nih? Gak mau aku, mari deh sama itu. Marlay aja. Marlay itu berubah. Ade. Di songoni masih marungu tunggu bagaimana? Saudara, sekali lagi, bukan hasil yang pertama-tama penting, tapi kemauan dan ketundukan akan perkataan Yesus. Pertanyaannya, masih tundukkah kita pada Yesus? Amanginang, kita boleh lelah dan tidak mendapat hasil apa-apa dari pekerjaan kita, namun jangan pernah ragu akan kuasa Yesus. Pelajaran yang kedua adalah pengenalan yang semakin mendalam kepada Tuhan. Saya mau katakan, bukan tidak beralasan. Jadi firman ini sangat kaya sekali. Kalau mau panjang ini saya bisa panjang sebenarnya. Tapi waktunya sudah hampir tiba. Kenapa Tuhan bilang bertolaklah ke tempat yang lebih dalam? Sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau menunjukkan tentang kedalaman kasihnya kepada Petrus. Kenapa ada ikan di tempat yang paling dalam? Kalau engkau menyelami hatiku, sedalam apapun, engkau akan melihat kemurahan Tuhan di dalamnya. Bukan tidak beralasan Yesus mengajak Petrus ke tempat yang dalam itu. Seandainya kapalnya karam di situ, Bapak Ibu dan Saudara, otomatis dia mati di situ. Tapi Tuhan sedang menunjukkan, sebeginilah dalam kasihku kepadamu. Kalau kau anggap tidak ada apa-apa dalam kehidupan itu, di tempat yang terdalam itu juga Tuhan berikan ikan yang banyak. Masih ragu nggak Amang dan Inang? Tidak boleh ragu lagi dalam kehidupan kita. Ya, milikilah pengenalan yang dalam. Tadinya Petrus bilang guru, tapi setelah dia melihat besar kuasa Tuhan, dia mengubah panggilannya Tuhan. Tadinya bilang guru, bagaimana? Kami sudah semalaman. Tapi setelah itu dia bilang apa Bapak Ibu dan Saudara? Tuhan, menjauhlah daripadaku karena aku adalah pendosa. Kenapa Petrus bilang seperti itu? Ini pelajaran yang kedua yang kita lihat tadi itu Bapak Ibu. Dia bilang, pergilah daripada aku karena aku ini orang pendosa. Ya, guru menjadi Tuhan. Ini bagian dari pengakuan iman dari seorang Petrus itu. Tidak hanya guru lagi, tapi Tuhan bagaimana dengan kita? Apakah sudah betul-betul mengenal Yesus? Yang berikut Bapak Ibu, keempat, kita meyakini, ketiga, kita meyakini bahwa kita adalah pendosa yang selalu dikasihi Tuhan. Jadi sama seperti Petrus, sekali lagi, kita adalah orang yang berdosa. Yang sekarang kita hanya menerima belas kasihan Tuhan saja. Sarupa do, songo si Petrus do hita. Buasa do si Petrus songo ni. Terlalu ragu aku Tuhan meyakini firman. Terlalu ragu. Kenapa tadi hampir kutolak perkataan? Itu makanya dia bilang, Tuhan, guru, pergilah daripadaku karena aku adalah orang
Pendosa, dan kalimat ini juga seharusnya keluar dari mulut kita. Karena kita juga adalah orang-orang yang berdosa. Maka dia langsung berkata, menjauhlah sebab aku ini orang pendosa. Dan inilah yang luar biasa. Yang hebat adalah Amang Inang dan saudara, kalau kita berdosa, kita mengakui keberdosaan kita. Simul justus et peccator, pendosa yang dibenarkan oleh Tuhan. Jangan menjadi pendosa yang sombong. Tuhan, Eda yang di samping ini yang paling jahat, putuskan nyawanya, amin. Gak ada kayak gitu. Terlalu sombong. Emang kau hidup karena apa? Nasibna Tuhan hidup ini opung nistarong galon. Ngapalah pukul 5 lalak gijang rohanya dangin nonna. Ya kan? Jadi dang kesombongan bebeno di sini. Kalau kau berikan kesempatan kepada dia hidup dan memberikan kesempatan kepadaku hidup meski aku sombong, ini adalah kemurahan. Jadi dang beno musonon. Tuhan, hancurkan usaha Eda yang di depan rumah. Pusing aku kalau dia selalu keluar rumah. Masnya itu Tuhan tidak sanggup aku melihat. Amang. Anggo songonia tong itor Tuhan ini. Homa bulus buaya itu dangin nonna. Ya kan? Nah oleh karena itu kita menyadari kebenaran kita. Petrus memperoleh ikan yang banyak. Tapi itu bukan karena usahanya. Tapi Petrus mengaku sebagai orang yang berdosa. Yang berikut Bapak Ibu yang terakhir. Tinggalkan sesuatu yang penting untuk seseorang yang lebih penting. Tinggalkan sesuatu yang penting untuk seseorang yang lebih penting. Apa yang penting sesuatumu? Tinggalkan dulu untuk seseorang yang lebih penting. Dan itulah yang dilakukan oleh para murid. Bapak Ibu dan Saudara, kita mau lihat kekayaan firman ini sekali lagi. Untuk mengikut dan dipanggil oleh Yesus itu, mereka meninggalkan pekerjaannya. Tidak tanya dulu, Tuhan berapa gajinya? Wani piro? Alaihola di sini do ibana, ditinggalkan pekerjaannya dan lalu mereka mengikut Yesus. Hanya begini Bapak Ibu realitanya. Ketika nelayan menangkap ikan, ikan yang ditangkap itu kan akan dibawa dan akan mati. Dakyat alang dekke mangulu. Diupa omak nama nyoma inang dekke simu duruduron mangulu do pian lakom ma. Hei ibu song ni. Kalau ada yang menikah inang ada ikan hidup dibawa. Asa mangulu hinang songon parngulu ni dekkeon Allah komain na. Pertanyaannya, ketika transformasi terjadi, Yesus bilang, hari ini engkau bukan lagi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia, Amang dan Inang. Kalau menjala ikan, ikan yang dibawa itu akan mati. Tapi menjadi penjala manusia, ketika sudah dijala, bukan berarti dimatikan. Ai molo mati do dibain na dijana lai lau tu ahamai. Jadi Tuhan sedang berpesan kepada Petrus, kalau hari ini statusmu diubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia, selamatkanlah orang-orang yang berdosa. Amin. Ido tu sido hita dijala manginang. Jadi kitalah yang sudah dijala itu melalui opung kita dulu, melalui para misionaris dulu. Nggak dijala hita noaing. Unang be taulah kullahu mangulahon. Dosa, paham dan sadarilah keberdosaan kita. Dan disinilah transformasi sekali lagi. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ada perubahan yang besar terjadi. Ada transformasi berekamuma. Dari pekerjaan kecil hanya menjala ikan menjadi penjala manusia. Pekerjaan yang itu, makanya Yesus suatu kali bilang, barang siapa setia kepada perkara yang kecil, kepadanya akan kuberikan perkara yang iya. Manang ise setia di perkara na me'met lehonok kumaibana barang siapa. Tapi barang siapa tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil, bagaimana mungkin kepadanya diberikan perkara yang mereka mau perubahan nih. Jadi inang boidoho pakaian ni debata lebih besar, asal taat dan tunduk kepada hal-hal yang kecil dulu. Molo manapu honwaing manapu maringgan. Kalau hanya office boy, office girl dan lain sebagainya, kerjakanlah. Jangan-jangan melalui pekerjaan yang kecil itu Tuhan akan memberi transformasi kepada yang lebih besar. Ya, firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Sekali lagi, firman Tuhan itu sekali lagi ya dan amin. Ketika ikan dijala di laut, di bawah, saya bilang tadi akan mati karena berpindah alam.
apakah begitu juga dengan manusia, tetapi utamanya adalah penjalaannya. Seorang nelayan yang menjala ikan di laut digambarkan Bapak Ibu. Demikian Tuhan akan menjala manusia dari kuasa lautan dosa dan diselamatkan darinya. Kalau laut itu adalah gambaran dari kematian, maka manusia dilepaskan dari lautan kematian itu dan diberikan kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, selamat menjala. Masih banyak yang harus kita jala di dunia ini. Jangan-jangan amat tadi rumah. Kujala Joho Bapak ni tarong galimun non. Ngeritik ko haro ada. Masih banyak yang mau kita jala. Anak-anak, tetangga atau siapapun itu. Saya mau katakan Bapak Ibu, jadilah penjala manusia. Lewat pekerjaanmu, tidak harus tinggalkan pekerjaan lalu aku harus menjadi seorang ini, tidak. Melalui pekerjaanmu itulah kita menjala manusia supaya semakin mengenal, supaya semakin lebih mengenal Tuhan dan lebih dekat Tuhan. Semua kita yang ada dalam gereja ini hari ini dipanggil menjadi penjala manusia. Tebarkan jalamu dan melalui itu orang-orang akan semakin bergegas datang kepada Tuhan Yesus dan melihat kemurahannya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa di sorga, atas kebaikan dan kemurahan Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, di rumahmu yang kudus ini, memuji dan memuliakan namamu pada minggu hari ini. Kami telah terberkati menerima firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau memanggil kami menjadi penjala manusia. Tuhan, tentu masih banyak di dunia ini orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar itu. Biarlah kami akan berangkat melalui pekerjaan kami, keluarga kami, untuk menebarkan jala kami, sehingga orang-orang yang tidak mengenal Engkau atau bahkan sudah mengenal tapi meninggalkan Engkau akan kembali Engkau panggil kepada jalan kebenaran yang Engkau kehendaki dalam kehidupan mereka. Bapa, tolonglah kami supaya kami juga menjadi penjala-penjala manusia yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan sehingga diselamatkan dari lautan dosa yang begitu besar, sehingga mendapat keselamatan dan kehidupan yang kekal. Berkati firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini, menjadi kekuatan kami saat kami akan melakukan segala aktivitas, pekerjaan dan tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya firman yang kami terima ini menjadi kekuatan pertolongan bagi kami dan menjadi landasan kehidupan kami untuk menjalani semua kehidupan dan realita yang akan kami hadapi di tengah-tengah kehidupan keluarga, pekerjaan, kehidupan bermasyarakat dan di tengah-tengah gerejamu. Berkati firman ini supaya kami tetap berbuah dalam firman Tuhan dan kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati semua jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pagi hari ini, dari anak-anak, remaja, Naposo Bulung, Bapak Ibu dan sampai yang sudah lansia sekalipun. Kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan kami, sehingga kami selalu menikmati buah dari panggilan Tuhan kepada kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami serahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami akan melanjutkan karya-karya terbaik kami di tempat di mana kami bekerja. Kami memohon sertai dan berkati kami sehingga karya dan pekerjaan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati semua program-program gereja yang akan kami kerjakan sepanjang 2025 ini. Biarlah jemaat bersama-sama dengan semua majelis boleh saling mendoakan, boleh saling menopang dan boleh saling mendukung untuk pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja ini. Terima kasih Bapa di sorga, lindungi dan berkati kami dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan yang berkenan kepada Tuhan, semua demi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpuji namamu, dalam Yesus kami berdoa. Amin.